Pemirsa, seni kerajinan keramik sudah ada sejak zaman dahulu. Biasanya keramik ini dibentuk menjadi guci atau peralatan makanan dan minuman. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara membuat keramik untuk peralatan makanan dan minuman. Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Hari ini di Saka ini kita ada workshop itu tentang hand build. Jadi itu dia nanti akan bisa mencoba secara langsung gimana sih cara membuat mug, terus mangkuk dengan menggunakan teknik pinching sama coiling. Kalau misalkan pinching itu seperti namanya pinch dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan adalah memijat. Jadi nanti dia akan dibuat seperti bola, kemudian dipijat-pijat sekitarnya. Jadi itu langsung membuat kubah coakan seperti itu, nanti bisa untuk menjadi mangkuk ataupun gelas. Kalau misalkan si coilingnya itu nanti dia membuat seperti ular panjang gitu, terus habis itu nanti dia dililit-lilit gitu. Jadi membuat itu tuh sebenarnya si gunanya untuk si coiling itu adalah untuk mengejar tinggi. Jadi kalau misalkan emang mau buat tinggi itu biasanya tuh pakai teknik coiling, tapi kalau misalkan untuk mau lebar itu biasanya menggunakan teknik pinching. Bahannya itu tanah, jadi biasanya sih kalau Kandura itu menggunakan tanah stoneware. Nah, tapi kali ini di acara Saka ini kita menggunakan tanah earthenware. Jadi itu semacam tanah merah biasa aja, tanah liat lah gitu. Berbeda sekali. Kalau misalkan si earthenware ini itu nanti dia tuh hasil tanahnya tuh seperti bata. Jadi contohnya tuh kayak bata, terus kendi itu seperti itu. Jadi warnanya agak memang memerah. Nah, sedangkan kalau misalkan yang biasa kita pakai itu adalah stoneware. Untuk workshop itu biasanya kita menggunakan stoneware. Nah, stoneware itu dia tuh tanahnya tuh dasarnya udah jadi warna putih. Jadi nanti kalau saat dibakar dia akan menjadi warna putih. Stepnya itu kalau dari awal banget itu si tanah tuh biasanya tuh mengandung banyak banget udara. Nah, itu tuh paling nggak boleh saat pembakaran. Jadi itu tuh mengatasinya dengan cara digemblong. Jadi pertama kali itu adalah digemblong dulu atau diulenin lah kalau untuk adonan. Nah, kemudian baru dibuat bulatan, kemudian baru bisa untuk teknik pinching. Kalau misalkan mau pakai tekniknya si coiling, tinggal diambil sebagiannya terus habis itu dibuat seperti ular gitu panjang. Nah, pemirsa, yang saya lakukan ini adalah teknik pinch, yaitu tanah liat tadi yang bulat, kemudian kita tekan dari atas ke bawah, kemudian kita tekan ke samping-samping dan membentuk seperti bulatan ini. Ini yang saya buat ini adalah mug. Dan setelah ini nanti kita baru dicat dengan warna sesuka kita, kemudian baru dibakar. Nah, bakaran ini pun juga ada 2 sesi. Nah, yang pertama itu adalah untuk pembakaran biskuit. Kemudian setelah pembakaran biskuit baru bisa diwarnai. Jadi itu menggunakan glasir. Setelah diglasir baru dia pembakaran tinggi. Sebenarnya tuh kesulitannya itu saat pembakaran. Jadi kalau misalkan pembakaran tuh kadang-kadang bisa pecah karena ya itu kadang karena gemblongnya kurang benar ataupun nantinya overheat di tungkunya. Jadi banyak beresiko lah sebenarnya kalau misalkan saat di si tungkunya itu. Yang pasti jarang untuk workshopnya. Selain jarang, harganya juga kadang melayang. Yang di sini rada terjangkau dan pas banget hari libur, jadi enak banget waktunya. Aku orang seni, tapi belum pernah coba keramik. Jadi pengen banget coba keramik sih. Dan syukur ada, coba. Pembuatan keramik dalam bentuk peralatan makanan dan minuman ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya pemirsa. Dan kegiatan ini bisa kita lakukan di rumah sembari mengisi waktu luang Anda.
Awalnya kita dari komunitas yang sama-sama concern sama masalah sampah yang sebenarnya udah jadi urgency itu untuk semuanya ya.